konseling yang telah saya sediakan ini. Kalau itu kita perkenalan terlebih dahulu kali ya, agar tidak tegang dan kita nyaman. Canggung kali Bu ya. Boleh. Nyaman untuk berdiskusi pada hari ini. Baik, perkenalkan saya dari Pramulani. Saya di sini adalah seorang konselor. Kalau masih konselor sendiri dari Bogor Bu ya. Jadi saya panggilnya masyarakat. Biasanya sih dipanggilnya Ujang. Jauh sekali ya nama panggilan dengan nama aslinya. Kenapa seperti itu? Mungkin nama panggilan saya sih ya. Kayak orang tua. Jadi merembet teman-teman. Betul. Manggilnya seperti itu. Ya. Baik. Jika saya boleh tahu, masnya ini makeup. Bagaimana keadaannya hari ini? Cukup baik ya Bu. Cukup baik. Cukup baik. Lalu jika saya boleh tahu, masnya kesini disarankan oleh siapa? Atau misalkan seperti ada unsur paksaan yang disuruh kesini atau memang keinginan sendiri lalu saran dari temen juga ya kan, temen juga untuk saran sering di sini gitu ya. Jadi saran dari teman masnya nanya teman-temannya itu ya, kan di sini gitu. Jadi tidak ada unsur paksaan ya. Enggak. Untuk melakukan konseling ini. Inisiatif sendiri. Masnya tahu tujuannya di sini untuk apa? Untuk ini tuh banyak masalah yang permasalahan yang saya alami, saya mencoba Jadi masnya ini sudah paham ya, betul. Ini dengan tujuannya apa gitu. Lalu jika saya belum tahu, apakah masnya sebelumnya ini pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih Bu, pertama kali ini sampainya itu. Jadi ini pertama kalinya masa kesini ya. Mungkin kalinya. Karena memang bebannya sudah terlalu berat, makanya masa kesini ya Mas. Seperti itu. Untuk tempat juga ini nyaman juga ya. Alhamdulillah jika Masnya merasa nyaman dengan tempat yang telah saya sediakan. Nyaman. Baik, karena Masnya ini baru pertama kali ya, pertama kalinya melakukan konseling ini dan juga bertemu dengan saya pertama kalinya. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu apa itu konseling ya Mas ya. Jadi di dalam konseling ini membantu kliennya seperti masnya, membantu masnya untuk memecahkan permasalahan yang masnya miliki. Lalu di dalam konseling ini saya dan masnya ini mencari solusi atas permasalahan yang masnya alami. Lalu masnya di dalam konseling ini diminta dengan secara terbuka dan tidak ada unsur paksaan manapun untuk masnya ceritakan permasalahan yang masnya alami, dan jangan ditutup-tutupi perasaan yang masnya alami. Ceritakan saja kepada saya perasaannya seperti apa saat ini, apa yang mengganggu di dalam diri masnya, dan masnya tidak perlu takut karena di dalam konseling ini tentunya menjaga asas kerahasiaan karena kita memegang kode etik dan salah satunya itu terdapat asas kerahasiaan yang mana data permasalahan mas pribadinya tidak akan disebarluaskan
diceritakan di khalayak umum, dan ini hanya kita saja yang mengetahui. Jadi aman Bu ya. Aman sekali Mas untuk Mas membicarakan permasalahan Mas, dan jangan takut ya Mas ya untuk membicarakan di konseling pada hari ini, agar konseling hari ini berjalan lancar dan menemukan solusinya. Maka dari itu saya meminta Mas untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang Mas alami. Banyak sih permasalahannya Bu. Boleh, jadi Masnya udah siap untuk menceritakan permasalahan yang sudah Sangat siap Bu. Oke, jika sudah siap Masnya untuk menceritakan, maka kita mulai ya Mas ya untuk melakukan studi konseling ini. Bisa Mas menceritakan terlebih dahulu apa yang membuat Masnya datang ke sini, lalu meminta bantuan saya untuk sama-sama kita mencari solusi dari permasalahan ini. Masalah sih banyak tuh ya, terutama sih di dalam pekerjaan banyak sekali masalah-masalah datang. Ya, jadi permasalahan memang selalu datang ya Mas ya dalam kehidupan, karena kita manusia pasti selalu terdapat permasalahan Ya, ya. betul. Pastinya juga takarannya berbeda, ada yang terima atau ada yang dapat menangani permasalahan tersebut sendiri, atau memang sudah membutuhkan bantuan gitu. Lalu ini permasalahan Masnya ini kan perihal pekerjaan ya Mas ya? Pekerjaan banyak banget masalahnya. Makanya pengen kesini. Boleh Mas ceritakan permasalahan apa tuh yang mengganggu Masnya gitu kan? Sangat mengganggu banget. Pertama sih dari ini rekan kerja ya, rekan kerja, atasan, kan terus apa banyak sih. Sama itu ya, yang dua itu yang paling saya kesal, yang terus pengen ngomong susah juga gitu ya, siapa juga ya, makanya apa itu yang dua itu. Jadi intinya itu dari dua itu, selama di pekerjaan itu lingkungan kerja Masnya yang kurang nyaman, Masnya tidak nyaman, lalu atasan Masnya, dan Masnya ini tidak memiliki teman cerita gitu ya, jadi merasa dipendam sendiri, pikiran sendiri juga gitu. Betul. Jadi sangat mengganggu banget ya bagi mental saya ya. Jadi tertekan banget nih. Makanya Baik, yang dapat saya bantu, mungkin Masnya dapat menceritakan lebih jelas gitu kan permasalahan Masnya itu kenapa di dalam pekerjaan, di rekan kerjanya itu, kalau boleh saya tahu itu kenapa pun? ya kan kerja juga kayak kesalahan jadi banyak komunikasi yang dalam pekerjaan dari banyak juga. Jadi komunikasi yang kurang dengan, terutama komunikasi berkurang. memang penting sih ya Mas ya, komunikasi untuk pekerjaan yang kita lakukan agar tidak menjadi kesalahpahaman. Lalu komunikasi ini juga menjaga kita gitu ya Mas ya, hal apa yang harus kita lakukan, hal apa yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan. Tapi komunikasi ini tidak hanya untuk pekerjaan saja. Itu kunci dari semuanya itu yaitu komunikasi. Lalu dari tadi Mas yang bilang itu atasan. Lalu dari atasan Masnya, mengapa bisa seperti itu? Kalau atasan sih banyak gitu ya. Jadi dari jam pulang kerja ya kan harusnya jam sekian,
ini lewat tadi jam sekian, jadi disuruh sama atasan buat ini itu gitu kan, bukan job saya juga sih Bu ya sebenarnya. Bukan posisi penempatan mas Belum, yang betul, harusnya betul, betul. melakukan hal seperti itu. Jadi masnya ini merasa jika apa namanya pekerjaan yang masnya tempatkan ini bukan seharusnya yang masnya lakukan, tapi masnya lakukan, jadi merasa diandalkan gitu ya mas istilahnya. Ya sih kayak seperti itu. Lalu mungkin kalau bisa saya simpulkan, kalau jika diandalkan pekerjaan mas ini sudah baik kali yang bisa dilakukan. Tapi bagi ya sih baik, tapi bagi saya sih kayak kurang ya. Kenapa seperti itu? Kurang itu dari jam kerja kan ya, jam istirahat juga kurang juga ya, makanya kurang nyaman gitu. Jadi karena jam kerjanya yang lebih batas waktu, Betul. seharusnya masih pulang, jadi bertambah karena disuruh ini dan itu. Betul, betul. Karena diandalkan oleh atasannya gitu ya. Lalu masnya ini kurang istirahat yang cukup, Ya, jadinya betul. istirahat masnya ini terpotong gitu ya, dan tidak mencukupi untuk masnya beristirahat di rumah. Ya. Kalau boleh tahu kerja masnya ini dari jam berapa sampai jam berapa? Yang seharusnya ya mas. Yang seharusnya itu masuk kerja itu jam 6 ya. Untuk pulang itu jam 4. Lalu jika atasan mas mengandalkan mas pulang jam berapa tuh? Bisa jadi jam 7, jam 8. Jauh ya mas? Makanya sangat lama banget. Dari pagi itu temu malam, terus malamnya istirahat sebentar, lalu berangkat kerja kembali. Betul. Jadi capek gitu ya mas? Capek banget. Ya karena Ya namanya kerja pasti capek, tetapi ya memang itu sih mas, lingkungan kerja itu seharusnya membuat kita nyaman gitu kan. betul. Agar kita kan melakukan pekerjaan itu dapat lebih baik lagi gitu kan, jika lingkungan kerja nyaman, seperti rekan kerja dan atasan yang mungkin memahami jika waktu istirahat. Iya. Jadi atasan mas itu kurang memahami dan rekan mas ini kurang diajak berkontribusi. Dan lalu jika saya boleh tahu, yang paling mengganggu, sangat-sangat mengganggu itu bagian mana itu mas, dari sikap atasan? Itu paling terganggu sih dari nyuruh kali ya. Kenapa tuh dari suruhan atasan mas? Ya jadinya kayak kira-kira banget lah bagi saya kayak Jadi kayak banget gitu. mungkin lebih ke tidak menghargai apa gimana tuh? Ya seperti itu. Seperti itu. Tidak menghargai dalam hal apa tuh? Tidak menghargai dalam hal kerjaan. Jadi atasan mas ini kurang menghargai atas usaha yang telah dilakukan. Jadi masnya merasa tidak dihargai gitu ya. Lalu perasaan masnya saat tidak dihargai itu bagaimana? Kesel gimana ngomong susah gitu ya, ngomong sama anaknya susah gitu. Terus
kesal. Saya paham perasaan yang Mas alami saat ini memang juga sulit ya, Ya. memang sulit gitu ya Sulit. untuk di kondisi seperti ini untuk menahan itu semua. Dan saya rasa perasaan Mas itu wajar dirasakan oleh Mas gitu, perasaan kesal, kecewa, dan mungkin dari atasan Mas yang tidak menghargai itu membuat Mas menjadi kurang motivasi kali ya. Betul ya. Jadi merasa Motivasi juga tidak kurang. percaya diri. Betul. Saya dulu juga jadi kayak gitu. Ragu untuk melakukan sesuatu. Betul. Ini ragu juga melakukan aktivitas ini. Saya paham betul apa yang Mas rasakan, dan yang Mas rasakan saat ini itu memang betul-betul sangat wajar untuk Mas ini, karena sebagai bentuk perasaan kita setelah melakukan pekerjaan. Siapa sih Mas orang yang tidak kesal jika usaha yang telah kita lakukan tapi tidak dihargai? Jadi yang paling utama ini sikap atasan Mas ya. Dengan sikap atasan Mas yang seperti itu, lalu Mas memiliki rekan kerja yang tidak kondusif buat diajak bekerja sama dalam tim. Orang yang ini kurang berkomunikasi, misalnya Baik, jadi perasaan Mas ini kesal karena kurang menghargai ya Mas yang memang kerjaan Masnya ini. Lalu itu yang sangat wajar Mas. Tetapi Masnya sudah mencoba berkomunikasi gitu atas perasaan yang Mas alami? belum sih, belum coba untuk komunikasi ke mereka, belum mencoba. Mungkin ada rencana kali ya untuk komunikasi dengan atasan atau rekan kerja ya. Jadi Masnya ini ingin mencoba ya. Mencoba. Tapi saya rasa sudah baik sih Mas ada rasa ingin mencoba gitu kan. Dan Masnya sudah mengetahui bahwa permasalahan ini dikarenakan emang kurang komunikasi. Apa Betul. Masnya ini seorang yang pendiam gitu Mas, jadi tidak pernah berbicara gitu? Alhamdulillah sih ya, Oh, jadi pendiam Masnya juga ya, pendiam. dia Kenapa jadi orang bilang apa Masnya tidak mengenali diri Masnya sendiri? Jadi Masnya ragu ya Mas ya? Ya, ragu. Baik. Jadi Masnya ini pendiam dan jadi menjadikan Masnya ini sulit berkomunikasi. Jika saya boleh tahu gimana interaksi Mas terhadap teman-teman, rekan-rekan di sana, rekan-rekan di Kurang sih ya, kebanyakan sih saya jadi ya kurang komunikasi sama teman-teman atau sahabat tadi. di dalam pekerjaan apakah Di dalam pekerjaan, di dalam dekat? teman juga, di lingkungan rumah juga. Jadi Masnya ini emang sulit berinteraksi ya. Betul. Terus ditambah karena kan sulit berinteraksi, jadi ada tekanan dari pekerjaan, Betul. lingkungan pertemanan, lalu faktor interaksi sosial yang membuat semuanya Masnya pendam sendiri dan mengalami tekanan pada akhir-akhir ini. Lalu tadi kan perasaan Mas sudah kesal. Lalu yang Mas lakukan saat sedang kesal itu Mas ngapain? Ya, enggak sih. Ngopi, ngopi, ya, tenang gitu.
tenang, lebih Jadi nyaman dengan hati gitu, nggak kesal atau gimana gitu. jadi masnya memilih opsi dibanding bercerita, Ya, lebih baik melampiaskan itu dengan cara mengopi rokok gitu yang bagus. Tapi kan itu tidak sehat, mas. iya sih, gimana lagi ya. Jadi masnya melakukan hal itu semua. Lalu setelah itu masnya merasa lebih tenang atau Rumahnya ini hanya udah untuk agak sementara? untuk sementara sama. Baik, jadi penghindaran dari permasalahan yang membuat diri mas tertekan gitu ya. Lalu jika sudah seperti ini gitu ya, rekan kerja mas bagaimana tuh menyikapinya? Mengapa seperti itu? Contoh dari yang membuat tidak nyaman di diri mas itu ya. Iya bu, sikap dari aku kerja saya itu bikin saya tuh kepikiran ini apa ya, kayak itu misalnya berlebihan, terus beban lucu dan saya makanya kepikiran ini. Banyak yang mas ya permasalahan dari pekerjaan itu. Ya, Jadi masnya ini kayak sudah sulit untuk berinteraksi. betul. Sekalinya berinteraksi masnya dijadikan bahan ridicule, Ya, dan itu pastinya membuat diri masnya merasa menjadi lebih tertutup lagi gitu ya mas ya. Jadi takut untuk berkomunikasi, bergabung dengan orang pada umumnya gitu ya mas. iya. Lalu yang dilakukan masnya itu apa? Bagaimana tuh? Masnya menyatukan itu semua, sikap masnya itu mas bagaimana? Ya, paling senyum dan bisa bikin aja sabar juga ya kan. Yang lagi ya namanya bercanda temen ya kan. Tapi kepikiran sih kalau terus digituin mah gitu. Saya paham banget jika bercanda yang berlebihan, terus apakah setiap hari bercanda seperti itu atau Hampir setiap hari nih bercandanya terus. tapi memang saya paham sih mas, apalagi kalau tadi bercanda berlebihan dan Betul. bercandanya setiap hari, ditambah mas ini kan baru akan mencoba untuk berinteraksi gitu ya mas, berinteraksi kepada rekan-rekan, kepada umumnya orang-orang yang biasanya sudah berinteraksi gitu kan ya. Selain berinteraksi mas mendapatkan perlakuan seperti itu gitu ya. Lalu hal yang mas akan lakukan kira-kira untuk menangani itu semua bagaimana? Itu kayak untuk berkomunikasi ya Bu ya, berkomunikasi dengan teman-teman supaya jangan bercandanya berlebihan ya, enggak bikin kepikiran lah itu intinya gitu. Baik. Jadi masnya ini menemukan solusi ya. Tadi kan Ya. mas yang bilang komunikasi dari awal, permasalahan dengan alasan kerja yang kurang menyenangkan karena tidak menghargai atas usaha yang mas lakukan. Lalu lingkungan kerja rekan ya yang membuat masnya itu jadi
tambah ragu untuk menampilkan diri secara sosial gitu ya, berinteraksi secara sosial pada umumnya gitu ya. Dijadikan satu itu masnya menemukan untuk berkomunikasi gitu, berkomunikasi kepada rekan kerja dan juga atasannya. Mas akan mencoba hal itu? Mungkin mencoba kan ibu ya, supaya enak ya. Ya, hal itu sangat baik, itu ide yang sangat baik untuk Mas lakukan gitu kan ya. Terlebih memang komunikasi ini, jika saya bersaran, terlebih jika komunikasi ini yang memang harus dilakukan Mas, karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu kan. Jika kita berdiam diri, cuman menerima apa adanya tanpa ada unsur jika diri ini terpaksa gitu kan melakukan hal itu kan juga tidak baik untuk diri kita gitu ya Mas ya. Lalu memang komunikasi ini kunci dari semuanya, karena dengan komunikasi dapat menjalin hubungan yang baik gitu ya Mas ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tadi, dan juga kita saling memahami gitu kan, mengerti rasanya itu, perasaan kita jika diperlakukan seperti itu. Lalu mungkin untuk Masnya coba untuk lebih berinteraksi kali ya Mas, yang mencoba berinteraksi, jangan menutup diri agar tidak tertekan gitu ya. Jika ada masalah masih dapat bercerita gitu kan. Mungkin sedikit demi sedikit tapi bercerita kepada teman yang memang Masnya percayai, teman dekat Masnya mungkin yang memang Masnya percayai, untuk Masnya ceritakan gitu permasalahan yang Mas alami setiap hari, karena memang di dalam kehidupan ini setiap harinya memang selalu terdapat permasalahan, tidak ada yang tidak mengalami permasalahan, dan setiap individu pastinya akan sangat berbeda untuk menangani permasalahan tersebut. Karena tadi Masnya mungkin akan mencoba ya mencoba untuk komunikasi ya, ke rekan kerja, ke atasan juga. Karena memang harus dibicarakan, memang bukan penempatan Mas seperti itu. Betul. Dan jam kerjanya yang sudah sangat mulur ya, dari seharusnya tadi jam 4 sore ya, jam 4 sore tapi malah pulang jam 8 malam dan mengganggu waktu istirahat Mas. Jadi waktu istirahatnya ini tidak cukup gitu ya untuk memulihkan energi untuk keesokan harinya gitu. Apalagi kan perjalanan jauh. Iya. Jauh banget yang perjalanan. udah capek badan, terus capek pikiran, itu memang sangat tidak enak sih Mas. Jadi yang Masnya lakukan pada konseling ini, Masnya menemukan untuk mencoba gitu ya, mencoba berkomunikasi terlebih dahulu. Lalu bagaimana perasaan Masnya setelah berkomunikasi? Jadi setelah konseling ini Masnya merasa lega gitu ya Mas? Lega karena sudah menceritakan semuanya dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu apakah ada hal yang janggal lagi di hati Masnya, atau apa kehidupan yang Mas ceritakan yang menjanggal, yang mengganggu kehidupan sehari-hari gitu Mas? Tidak ada ya? Masih ada? Ada sih, cuma kayaknya belum hari ini. Baik, jadi Masnya ingin melakukan konseling selanjutnya, pertemuan selanjutnya gitu ya Mas ya. Baik.
masnya belum siap untuk menceritakan gitu ya mas ya. Jadi kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya gitu ya mas. Dan kita akan agendakan untuk pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan kali ya mas ya. Boleh. Jadi untuk diskusi hari ini, konseling hari ini dicukupkan sampai detik ini gitu yang lagi sampai saat ini. Jadi masnya sudah merasa lega, sudah menemukan solusi atas permasalahan pekerjaan yang mas alami. Maka dari itu dikarenakan masih sudah menemukan solusi, masnya lega dan tidak ada yang janggal lagi di hati masnya, maka saya tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih telah mempercayakan. Terima kasih banyak Bu ya. Kembali. Sama-sama, terima kasih ya mas. Saya juga terima kasih telah mempercayakan saya untuk dapat menyimpan rahasia permasalahan pribadi mas, pekerjaan mas. Tapi aman Bu ya ini rahasianya. Aman. Karena memang di dalam konseling ini konselor terdapat harus diwajibkan menjaga kode etik yang salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jika tidak ada lagi dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya yang mungkin permasalahan apa nih, permasalahan pekerjaan atau permasalahan kehidupan. Mungkin yang lain Bu ya. Boleh. Maka saya tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih telah mempercayakan saya. Sama-sama Ibu. Dan saya jamin akan menjaga kerahasiaan tersebut. Dan masnya jangan merasa sendiri karena ada saya di sini yang siap membantu mendengarkan keluh kesah dari masnya. Lalu untuk minggu depan ya masih kita agendakan pertemuannya untuk minggu depan. Masnya ingin bercerita tentang hal lain mungkin ya. Jika sudah begitu dan masih merasa lega, saya tutupkan pada hari ini. Terima kasih telah mempercayakan saya. Sama-sama Ibu.